Pada tahun 1998, bangsa Indonesia memasuki periode reformasi yang diawali dengan demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat, khususnya mahasiswa. Pada saat itu, terjadi pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat berupa tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Reformasi di 1998 yang ditandai dengan tragedi berdarah ini disebut dengan tragedi Trisakti karena menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti dan melukai puluhan mahasiswa lainnya. Mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan C. Peristiwa ini menjadi salah satu contoh kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia? Apa saja pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Hak asasi manusia adalah bagian yang utuh dan menyatu dengan setiap orang sehingga tidak dapat dipisahkan dari orang tersebut. Setiap orang wajib menghargai hak asasi manusia orang lain sebagai sesuatu yang dihormati dan tidak boleh dilanggar. Akan tetapi, tidak jarang terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang tercermin dari tindakan kriminal. Pembahasan mengenai pelanggaran hak asasi manusia akan dikupas dari dua aspek, yaitu penyebab pelanggaran hak asasi manusia dan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Simaklah pembahasannya berikut ini. Pertama, penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun penegakan hak asasi manusia terus dijamin oleh pemerintah melalui peraturan dan undang-undang, masih banyak tindakan kekerasan yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia. Kekerasan ini mencakup kekerasan fisik dan non-fisik, seperti pembegalan, pengeroyokan, perundungan, pemerkosaan, perdagangan manusia, penghinaan, pemerasan, serta perenggutan nyawa. Tindakan kekerasan tersebut menandakan bahwa kesadaran terhadap penghargaan hak asasi manusia masih lemah. Oleh karena itu, hal paling mendasar yang perlu dilakukan adalah menyadarkan masyarakat bahwa hak asasi seseorang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat seenaknya bertindak sehingga dapat merugikan orang lain. Misalnya, kita berhak untuk berbicara di kelas saat jam istirahat, tetapi tidak boleh mengganggu teman yang memanfaatkan waktu istirahat untuk belajar. Jika kita mengganggu, kita sudah melanggar hak asasi orang lain untuk merasa aman dan nyaman. Seseorang yang menginginkan sesuatu dan memperolehnya dengan melakukan pencurian atau perampokan juga mencerminkan pelanggaran hak asasi manusia karena merenggut kepentingan, kebahagiaan, bahkan nyawa korbannya. Seharusnya, orang yang melakukan tindakan tersebut menjalankan kewajibannya dengan bekerja keras sehingga tidak merebut atau mengganggu hak orang lain untuk memperoleh sesuatu yang dia inginkan. Terdapat banyak motivasi atau alasan seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Motivasi atau faktor penyebab pelanggaran HAM ini dapat kita bedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal artinya dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM berasal dari diri pelaku pelanggar HAM seperti sikap egois, rendahnya kesadaran HAM, dan sikap tidak toleran. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini cenderung mengarahkan seseorang untuk lebih menuntut hak dan mengabaikan kewajiban. Pada titik tertentu, orang tersebut dapat menempuh berbagai cara agar haknya terpenuhi, sekalipun harus dengan melanggar hak orang lain. Misalnya, pengendara sepeda motor yang nekat menerobos lampu merah di perempatan karena ingin sampai tujuan lebih cepat. Pengendara sepeda motor tersebut mengganggu hak pengguna jalan lain yang sedang melaju dari sisi kiri atau kanan perempatan sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan. Rendahnya kesadaran terhadap hak asasi manusia. Setiap orang wajib menghormati hak orang lain, tetapi pada kenyataannya, pelanggaran hak asasi manusia masih terus terjadi. Pelanggaran ini dilandasi oleh lemahnya kesadaran terhadap hak asasi manusia, sehingga cenderung mengarahkan seseorang bersikap tidak peduli dengan hak asasi orang lain. Misalnya, seorang pemuda yang cuek dan enggan memberikan tempat duduk prioritas kepada orang lansia yang lebih membutuhkan dalam transportasi umum. Sikap tidak toleran. Sikap tidak toleran mengacu pada sikap yang sulit untuk menerima perbedaan, sehingga melahirkan sikap kurang menghormati dan kurang menghargai perbedaan orang lain. Akibatnya, orang yang memiliki sikap ini akan mengganggu hak orang lain. Misalnya, kasus yang membatasi kebebasan untuk beribadah. Contoh lain sikap tidak toleran yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia adalah membedakan perlakuan kepada seseorang berdasarkan warna kulit atau kondisi fisiknya, sehingga mudah meremehkan orang lain hanya dari tampilan fisiknya. Padahal, setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sepadan. Faktor eksternal, artinya dorongan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia berasal dari luar pelaku pelanggar HAM, seperti penyalahgunaan kekuasaan, tidak tegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, serta kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Penyalahgunaan kekuasaan.
Konsep kekuasaan tidak hanya merujuk pada peran pemerintah sebagai pengatur kebijakan dan regulasi dalam negara, tetapi juga berlaku di lingkungan lain, seperti di perusahaan swasta antara pemimpin perusahaan dan karyawan, serta di rumah tangga dalam hubungan antara majikan dan asisten rumah tangga. Contoh pelanggaran HAM yang pernah terjadi adalah asisten rumah tangga asal Indonesia bernama Hanifah yang disiksa oleh majikannya di Singapura pada tahun 2019. Penyalahgunaan kekuasaan identik dengan kebijakan atau regulasi yang merugikan banyak pihak. Hal ini secara tidak langsung melanggar hak asasi manusia orang lain. Contoh pelanggaran HAM lainnya adalah kelalaian perusahaan dalam menjalankan suatu proyek pembangunan yang mengakibatkan hilangnya tempat tinggal, bahkan nyawa sekelompok masyarakat yang berada di sekitar daerah pembangunan. Hal tersebut dapat diperparah dengan lemahnya koordinasi antara pemerintah dan perusahaan terkait untuk memberikan kompensasi. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum adalah pihak berwenang yang bertugas untuk menegakkan terlaksananya penegakan hak asasi manusia. Akan tetapi, aparat penegak hukum sering bersikap tidak tegas terhadap berbagai tindakan pelanggaran HAM. Misalnya, aparat penegak hukum memberikan sanksi atau hukuman, tetapi tidak memberikan efek jera. Tindakan yang sama akan terulang dan pelanggaran HAM akan muncul kembali. Contohnya, tindakan tidak tegasnya aparat terhadap kasus tawuran antar pelajar atau antar warga kampung di Jakarta, sehingga tindakan tersebut masih terus berulang dan mengakibatkan kerusakan rumah atau tempat usaha. Di sisi lain, tindakan represif atau tindakan kekerasan oleh penegak hukum saat membubarkan tawuran justru menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan semena-mena para penegak hukum ini bisa ditiru masyarakat untuk melakukan aksi main hakim sendiri. Penyalahgunaan teknologi. Selain dampak positif yang dapat dinikmati masyarakat, kemajuan teknologi juga memberikan dampak negatif. Penyalahgunaan teknologi untuk kepentingan pribadi, tetapi merugikan masyarakat, termasuk kategori pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya, penipuan berkedok undian berhadiah melalui berbagai media, seperti SMS melalui telepon genggam. Contoh lainnya adalah tindakan kriminal cyber atau cybercrime, seperti pembajakan film dan peretasan situs resmi. Begitu juga dengan tindakan kriminal lainnya yang memanfaatkan teknologi media sosial seperti penculikan, perdagangan anak, dan pembunuhan. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Perkembangan dunia yang disertai dengan persaingan ekonomi yang ketat memicu orang untuk berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan. Mereka yang tidak mampu bersaing harus bergelut dengan kekurangan dan kemiskinan. Hal ini akan mendorong lahirnya kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin. Kesenjangan ekonomi berpotensi melahirkan praktik-praktik tidak terpuji yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia seperti perbudakan, pelecehan, dan perampokan. Misalnya, kemiskinan dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak kriminal yang tentunya melanggar hak asasi manusia. Aksi begal di berbagai tempat yang memaksa korban untuk memberikan harta benda dengan taruhan nyawa adalah contoh pelanggaran HAM bermotif ekonomi. Tindakan seperti ini tidak hanya melanggar hak milik korban, tetapi juga melanggar hak untuk hidup. Kedua, kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Upaya untuk menegakkan hak asasi manusia telah dilaksanakan secara maksimal oleh seluruh komponen bangsa. Akan tetapi, pelanggaran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia masih terjadi. Beberapa pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut. Kerusuhan Tanjung Priuk pada 12 September 1984. Peristiwa Tanjung Priuk adalah peristiwa berdarah yang mengakibatkan 24 korban tewas, 36 korban luka berat, dan 19 korban luka ringan. Peristiwa ini melibatkan pihak keamanan dan masyarakat Koja, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh kesalahpahaman antara aparat keamanan dan petugas masjid terkait poster pada 8 September 1985 yang berisi kritikan terhadap pemerintah. Peristiwa ini kemudian melebar karena tuduhan bahwa aparat keamanan memasuki masjid tanpa melepas alas kaki. Hal tersebut memancing amarah warga sekitar, sehingga mereka melakukan tindak kekerasan kepada aparat. Peristiwa ini berlanjut ketika beberapa warga yang melakukan kekerasan ditahan di Kodim. Pada 12 September 1984, massa dalam jumlah besar mendatangi markas Polres Jakarta Utara, tetapi ditahan oleh polisi dan militer bersenjata lengkap di tengah jalan. Aparat melakukan penembakan secara brutal ke kerumunan massa. Peristiwa ini dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat dan berakhir di pengadilan. Akan tetapi, hanya beberapa aparat yang divonis bersalah. Selanjutnya, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998. Peristiwa ini bertepatan dengan berlangsungnya demonstrasi besar-besaran pada awal era reformasi. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh ketidakpuasan rakyat terhadap 32 tahun pemerintahan Soeharto
yang dianggap otoriter dan diktator. Selain menghalalkan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan, Presiden Soeharto juga dianggap melakukan penyalahgunaan wewenang yang merugikan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, demonstrasi besar-besaran tersebut menuntut Soeharto untuk turun dari kursi presiden. Gelombang demonstrasi dari kalangan mahasiswa tidak dapat dibendung. Bentrokan antara aparat keamanan dan mahasiswa juga tidak terhindarkan sehingga menelan 4 korban mahasiswa akibat penembakan. Selain merenggut nyawa, peristiwa ini juga mengakibatkan 681 korban terluka. Mahkamah Militer memvonis 2 terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara, 4 terdakwa dengan hukuman 2 hingga 5 bulan penjara, dan 9 terdakwa dengan 3 hingga 6 tahun penjara. Menurut catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, pada tahun 2016, para terdakwa ini merupakan petugas keamanan lapangan dan bukan pelaku sebenarnya. Dengan demikian, pelaku penembakan keempat mahasiswa tersebut masih belum ditemukan hingga saat ini. Selanjutnya, tragedi Semanggi I pada 13 November 1998. Peristiwa ini dimulai dengan adanya demonstrasi besar-besaran menjelang masa reformasi yang menolak Sidang Istimewa MPR 1998 dan Dui Fungsi ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang saat ini berganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Saat itu, ABRI memiliki 2 kedudukan sekaligus, yaitu sebagai penjaga keamanan dan ketertiban negara, serta sebagai pemegang kekuasaan yang mengatur negara. Artinya, ABRI dapat terlibat secara aktif dalam politik nasional, yaitu menduduki kursi di parlemen dan jabatan lain dalam struktural pemerintahan. Dengan demikian, militer dapat meningkatkan pengaruhnya dalam pemerintahan. Peristiwa tersebut dikenal sebagai tragedi Semanggi I yang terjadi pada 13 November 1998 dengan menewaskan 6 orang mahasiswa. Selanjutnya, tragedi Semanggi II pada 24 September 1999. Peristiwa ini bersambung lagi dengan terjadinya tragedi Semanggi II pada 24 September 1999. Peristiwa ini dilandasi oleh penolakan mahasiswa terhadap Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya atau UU PKB. Undang-undang tersebut dinilai memberi keleluasaan bagi militer untuk mengatur negara sesuai dengan kepentingan militer. Artinya, kekuasaan militer dapat melakukan operasi militer kapanpun sesuai dengan kepentingannya. Hal ini dapat memungkinkan anggapan bahwa setiap gerakan sipil akan dipandang sebagai gerakan berbahaya. Akibatnya, akan terjadi pengekangan terhadap ruang diskusi publik tentang kebijakan pemerintah yang umumnya dilakukan oleh mahasiswa. 1 mahasiswa dinyatakan meninggal dunia akibat luka tembak dalam tragedi Semanggi II tersebut. Selanjutnya, penculikan aktivis pada tahun 1997 atau 1998. Sebelum Orde Baru berakhir, berita-berita terkait orang hilang menggema di tengah masyarakat. Hal ini berkaitan dengan hilangnya aktivis-aktivis yang melakukan dorongan untuk reformasi dan menegakkan demokrasi di Indonesia. Mereka menentang pemerintahan Orde Baru yang dianggap otoriter dan diktator. Keberadaan para aktivis ini dianggap berbahaya dan dapat mengganggu stabilitas pemerintahan saat itu. Pemerintah merasa terancam sehingga melakukan tindakan agresif dengan menculik para aktivis. Selama periode 1997 hingga 1998, tercatat 23 orang dinyatakan hilang. Sesudah memasuki masa reformasi, 9 orang diantaranya dibebaskan dan 13 orang lainnya belum ditemukan sampai saat ini. Dalam perjalanan hidup manusia, peristiwa yang berhubungan dengan penegakan hak asasi manusia tetap menjadi fenomena sosial yang terus digalakkan oleh berbagai pihak. Berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia mengindikasikan lemahnya kesadaran seseorang untuk menghargai dan menghormati hak asasi orang lain, apalagi jika hak tersebut berkaitan dengan hak hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Sejarah bangsa Indonesia pun tidak lepas dari praktik-praktik pelanggaran hak asasi manusia, baik yang dilakukan oleh penegak hukum maupun sesama warga sipil. Bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia tersebut juga bervariasi. Sebagai generasi bangsa, kalian dituntut untuk mengambil bagian dalam penegakan hak asasi manusia. Hal itu bertujuan agar tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dan menumbuhkan kesadaran serta toleransi untuk menghargai dan menghormati hak hidup orang lain. Salah satu cara yang bisa kalian lakukan dalam lingkungan sekolah adalah dengan membantu atau membela teman kalian yang mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan atau diskriminasi oleh teman lainnya.